Jaringan irigasi itu mirip sistem pembuluh darah manusia. Ada arteri besar, ada pembuluh kecil. Kalau salah satu tersumbat, seluruh sawah bisa mati kehausan. Pernahkah kamu dengar petani mengeluh? Air dari bendung sudah ada, tapi sawah mereka tetap kekeringan? Nah, seringkali masalahnya bukan di sumber airnya, tapi di jaringan distribusinya. Dan disinilah kita perlu paham hierarki saluran irigasi. Dalam sistem irigasi teknis, ada 3 tingkatan saluran utama. Tingkat pertama, saluran primer. Ini adalah tingkat kedua, saluran sekunder. Air dari saluran primer dibagi ke saluran-saluran sekunder yang lebih kecil. Saluran ini melayani satu blok atau satu daerah irigasi tertentu. Kapasitasnya lebih kecil, dan pengelolaannya biasanya di bawah dinas kabupaten atau kota. Tingkat ketiga, saluran tersier. Inilah saluran yang paling dekat dengan petani. Air dari saluran sekunder masuk ke saluran tersier, lalu didistribusikan langsung ke petak-petak sawah. Saluran ini biasanya dikelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A, kelompok petani itu sendiri. Secara luas layanan, gambarannya seperti ini, saluran primer melayani ribuan hingga puluhan ribu hektar, saluran sekunder melayani ratusan hingga ribuan hektar, saluran tersier melayani 50-150 hektar per unit. Di Indonesia, total panjang jaringan irigasi kita mencapai lebih dari 500.000 km. Kalau diluruskan, bisa mengelilingi bumi lebih dari 12 kali. Masalah terbesarnya ada di saluran tersier. Karena pengelolaannya diserahkan ke kelompok petani yang seringkali kekurangan dana dan tenaga. Banyak saluran tersier yang rusak, bocor, atau tertimbun lumpur. Akibatnya, meskipun saluran primer dan sekunder berfungsi baik, air tetap tidak sampai ke sawah petani. Ini adalah salah satu penyebab utama inefisiensi irigasi di Indonesia, yang sampai sekarang masih jadi PR besar. Jadi, ketahanan pangan bukan hanya soal benih unggul atau pupuk terbaik, tapi juga soal apakah air bisa sampai ke sawah petani tepat waktu dan tepat jumlah. Dan itu semua bergantung pada sistem jaringan irigasi yang dirancang dan dirawat dengan baik. Kalau video ini menambah wawasanmu, like dan subscribe ya. Kita akan terus bahas infrastruktur yang diam-diam menopang kehidupan kita semua. Sampai jumpa.